Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu 31 Juli atau 31 Juli 31 Juli 2024 bertepatan dengan 25 dari bulan Muharram 1446 Hijriah. Alhamdulillah, kembali Allah mudahkan kepada saya pribadi untuk bertemu dengan saudara-saudara kami ahli sunnah di Masjid Muara Bungo, yang mana ini adalah kenikmatan yang besar bagi kami. Dan perlu diketahui, kita wajib untuk mensyukuri nikmat Allah yang mana Allah berikan kepada kita. Kebanyakan Allah tidak memberikan kepada kaum muslimin, ahli sunnah yang lain, di mana Allah mudahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat malam, kemudian melaksanakan sholat berjamaah seperti kita laksanakan di masjid ini. Berapa dari kaum muslimin tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah? Maka Allah mudahkan bagi kita. Perkara yang lain, setelah di masjid-masjid yang kebanyakan kaum muslimin sholat berjamaah pun, maka mereka tidak ada setelah itu ibadah yang lain. Mereka pulang dan Allah memudahkan bagi kita untuk melaksanakan kajian ilmiah, muhadarah. Maka kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di mana kita melaksanakan ibadah yang continuity, ibadah yang terus berpindah dari ibadah yang lain. Seperti kita salat malam, melaksanakan sunnah 2 rakaat sebelum fajr, kemudian kita melaksanakan salat berjamaah fajr, kemudian dimudahkan bagi kita terus-menerus belajar setelah salat fajr. Maka ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Karena tidaklah, wahai ibadallah, seseorang dimudahkan oleh Allah dalam peribadatan, bukanlah dia hasil dari ijtihadnya dan bukan hasil dari kerja kerasnya, tetapi karena Allah memudahkan peribadatan kepadanya. Maka seperti kita sekarang, karena Allah mudahkan bagi kita untuk bisa melaksanakan salat berjamaah dan juga menuntut ilmu. Maka ini sebagai realisasi dari doa kita kepada Allah agar Allah memudahkan kepada kita ibadah. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya dari Mu'ad ibnu Jabal, berkata Nabi kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, u'allimuka kalimat taquluhunna fi kulli duburin minas shalah." Wahai Mu'ad, aku beritahukan kepada kamu kalimat sentensis, yang mana kalimat itu kamu baca setiap di akhir dari salat kamu, baik di sujud, baik di dalam tasyahud al-akhir. Apa itu doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, bantulah aku, help us. Bantulah kami. Untuk apa? Ala dzikrika, selalu mengingatmu. Wa ala syukrika, selalu mensyukuri nikmatmu. Wa ala husni ibadatik, dan kebaikan-kebaikan agar selalu melaksanakan ibadah untukmu. Maka 3 perkara ini, selalu mengingatmu, selalu mensyukuri nikmatmu, dan selalu melaksanakan ibadah-ibadah yang engkau syariatkan dengan mudah. Ini kita meminta kepada Allah. Maka oleh sebab itu, berapa dari kaum muslimin bahkan diharamkan untuk tidak melaksanakan salat berjamaah padahal dia seorang muslim. Atau bahkan Allah tidak menjadikan bagi dia salat fajr sama sekali. Atau salat semua wajibat ditinggalkan. Maka dengan mudahnya Allah menjadikan kita untuk salat berjamaah,
dan kemudian dengan mudah Allah menjadikan kita untuk hadir di majelis ilmu, yang mana keutamaannya di majelis ilmu telah kami sebutkan di pelajaran yang lalu dari 4 keutamaan. Maka di sini kita wajib untuk bersyukur kepada Allah. Karena jika kita tidak bersyukur kepada Allah, ditakutkan Allah akan mencabut nikmat ini. Maka dari keutamaan bersyukur kepada Allah, yang pertama adalah Allah akan menambah kenikmatan yang ada. Yang mana pendalilannya di dalam Al-Quran Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Maka barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum, maka pasti kami akan memberikan over and over again, more and more again. La azidannakum, pasti kami akan memberikan lebih kenikmatan yang ada. Maka jika kita mensyukuri Allah memudahkan kepada kita salat berjamaah, kemudian belajar setiap pagi, maka kita bersyukur kepada Allah, Allah pasti akan memberikan kenikmatan ini lebih over and over again. Dan yang kedua, dari mensyukuri nikmat ini adalah faidahnya di mana Allah tidak mengadab kepada kita dengan mengambil kenikmatan tersebut. Maka di ayat yang berikutnya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Namun jika kalian kufur atas nikmat Allah, maka tunggulah adab kami yang perih dan pedih. Maka seseorang seperti sekarang para santri-santri dan para asatidah, ustad-ustad yang mengajar, dan juga para jamaah, salat fajar dan yang lainnya, di sini mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, Allah memudahkan kami untuk salat fajar berjamaah dan belajar. Maka jika kalian para santri atau para ustad-ustad di sini ataupun para jamaah salat fajar ini menyia-nyiakan dari nikmat Allah ini, ditakutkan suatu hari Allah akan mengharamkan kalian dari menuntut ilmu di tempat ini atau salat berjamaah di tempat ini. Akhirnya salat berjamaah di tempat orang-orang yang bisa jadi tidak mengikuti sunnah, atau orang-orang yang awam dari bacaannya juga rusak, atau bahkan akidah-akidahnya rusak seperti as-sufiyah, as-syiah dan yang lainnya. Salat fajar dengan mereka, meninggalkan salat fajar dengan ahli sunnah. Maka itu bisa jadi karena Allah tadi mengatakan, berfirman, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Maka barang siapa yang Allah mudahkan untuk salat berjamaah dan menuntut ilmu bersama ahli sunnah, maka laksanakanlah. Jika tidak, tunggulah adab yang perih dan pedih karena tidak syukurnya kalian kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ini yang kita berikan dari muqaddimah. Adapun judul dari pembahasan kita adalah at-talazum baina ta'allumul ilma wa baina al-amal bihi. Consequence bagi seorang penuntut ilmu syar'i agar berkonsekuensi dari ilmu yang dia dapat untuk mengamalkannya. Maka pembahasan kita pembahasan tentang permasalahan ilmu yang kita pelajari itu harus diamalkan. Maka ketahuilah ya ibadallah, pepatah Arab mengatakan dari segi syar'i, al-amalu samaratul ilm, bahwa amal itu bagaikan buah dari ilmu. Maka ilmu yang kita pelajari setiap hari, anytime, anywhere, setiap waktu, dimanapun kita berada, kita menuntut ilmu, maka itu bagaikan pohon. Dan pohon itu ditunggu apanya? Apakah ditunggu rantingnya? Apakah ditunggu daunnya seperti pohon durian? Antum menunggu daun durian? Atau menunggu akar durian? Apa yang ditunggu? Buahnya. Maka al-amal samaratul ilm. Justru amal itu dia buah yang ditunggu dari ilmu yang dipelajari. Maka di dalam syariat Islam, permasalahan amal itu harus konsekuensi dengan ilmu yang dipelajari. Maka seorang penuntut ilmu mempelajari perkara ini adalah wajib. Maka konsekuensinya dia melaksanakan kewajiban tersebut. Dia mengetahui ini adalah sunnah.
maka konsekuensinya dia mengambil dari Nabi, dari wajib dan sunnah tadi. Seperti Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fangtahu." Apa-apa yang datang dari Nabi, baik yang wajib ataupun yang sunnah, ambillah, dipraktekkan. Wa ma nahakum anhu fangtahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi dan ditinggalkan oleh Nabi, maka tinggalkanlah. Jangan dilakukan. Maka ini yang dituntut di dalam syariat Islam. Bukan hanya menuntut ilmu itu mendapatkan gelar-gelar saja. Maka saya menuntut ilmu di bidang agama Islam, maka saya telah belajar bertahun-tahun, gelar saya S3 ataupun doktor ataupun S4 ataupun S9, sekarang jadi Samsung 9. Maka di sini tidak menuntut ilmu di dalam agama Islam itu dengan gelar-gelar yang dia dapat. Namun konsekuensi antara ilmu dengan amal tadi. Maka oleh sebab itu banyak di dalam ayat Al-Quran di mana Allah mencela mereka orang-orang yang berilmu dan tidak mau beramal. Di antaranya dari kelompok Yahud. Dicela oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Matsalul ladzina hummilu taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Permisalan bagi mereka orang-orang Yahud yang mana mereka diberikan oleh Allah ilmu. Para pendeta dari Yahudi diberikan ilmu, bisa membaca kitab Taurat. Namun lam yahmiluha, maknanya tidak mau mengamalkan, hanya teori. Apa balasannya? Allah rekenkan, Allah misalkan dengan himar. Tahu himar? Keledai, bukan kedelai. Maka keledai di sini dia adalah maskot. Di Arab binatang paling stupid, binatang paling bodoh. Di Indonesia alhamdulillah tidak ada himar. Tidak pernah kita mendengar celaan dari seseorang atas kebodohan misalnya anaknya ataupun atas kebodohan temannya. Ya himar. Maka di Arab kebanyakan mencela kebodohan dengan panggilan ya himar. Dasar himar, dasar keledai. Di sini tidak ada di Indonesia. Sehingga tidak dijadikan maskot. Adapun di Arab, dan ini dari Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Seperti Allah berfirman, bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran diturunkan dengan pemahaman bahasa Arab. Dan juga di awal surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Kami menurunkan Al-Quran itu dalam keadaan berbahasa Arab. Maka permisalan-permisalan dari ungkapan-ungkapan maka dikembalikan kepada makna Arab. Dan Al-Quran berbicara dengan bahasa Arab. Maka di bahasa Arab dijadikan maskot. Sumber kebodohan bagaikan keledai. Maka mereka orang-orang Yahudi yang mempunyai ilmu tetapi tidak mau mengamalkan, kamatsalil himar, seperti keledai yang mana dia itu yahmilu asfara. Keledai yang di atas punggungnya kitab-kitab. Apalagi Arab gundul. Kitab-kitab Sahih Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Apakah si keledai ini faham apa yang dia bawa? Bahwa dia membawa di punggungnya kitab Al-Quran ataupun di punggungnya Sahih Al-Bukhari dan Muslim, apakah dia memahaminya? Jawabnya Al-Himar tidak memahaminya. Itulah permisalan yang Allah berikan sebagai celaan. Bagaimana kelompok orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta mereka tidak mau mengamalkan. Dan telah kita lewati di pelajaran Sahih Al-Bukhari, tentunya bukan di sini, di pondok kita, Mukbil Al-Wadi di Darmasraya, Kitab Tauhid. Yang mana di situ disebutkan bagaimana orang-orang Yahud mempunyai ilmu dan menyembunyikan ilmu. Maka disebutkan di dalam hadis, datang kelompok Yahudi membawa seseorang yang telah melaksanakan zina muhson. Makna zina muhson seperti yang lagi trendy di Indonesia adalah pelakor. Apa pelakor? Perebut laki orang misalnya. Atau selingkuh. Yang jelas sudah punya suami, berzina dengan tetangganya, temannya, dan seterusnya. Maka didatangkan kepada Nabi. Maka Nabi menanyakan, apa yang berhak untuk orang ini?
Kelompok Yahud mengatakan, yastahiku, yang pantas baginya itu adalah kami mengaraknya dengan dinaikkan kepada keledai dalam keadaan terbalik, mengarah ke ekornya, dan wajahnya dibubuhi oleh lem, kemudian ditaburkan bulu-bulu. Maka itu perkara yang memalukan. Ini kata mereka, padahal zinanya zina muhson, sudah menikah, tapi berselingkuh. Maka di sini Nabi menanyakan, siapa di antara kalian yang membaca Taurat? Maka ada di antaranya membaca Taurat, si fulan. Maka ditanyakan, mana Taurat? Dibuka Taurat, kemudian dibaca. Di saat dibaca, di depan Nabi, tangannya yang membaca ini menutupi ayat rojam. Maka kemudian Nabi mengatakan, angkat tanganmu. Di saat diangkat ternyata ada tulisan di sana bahwa di Taurat orang yang zina muhson, orang yang sudah menikah dan berselingkuh dirojam. Maka dikatakan oleh Nabi, bagaimana kalian ini? Ternyata di Taurat ada ayat-ayat rojam dan kalian sembunyikan dengan menutup tangan dan membacakan kepada kami dengan ayat-ayat yang di atasnya. Padahal di dalamnya terdapat ayat rojam. Maka dibacakan di ayat yang di atasnya adalah orang yang berzina diarak dan dipermalukan. Itu apa? Jika bukan muhson. Perempuan pacaran dengan laki-laki di senior high school atau di college, misalnya zina belum nikah, maka itu diarak. Namun di sini ayat rojam ada dan ditutupi oleh pendeta Yahud. Maka di sini menunjukkan bahwa mereka seperti itu. Tidak amanah. Dan mereka bermain-main dengan ayat-ayat Allah. Dan mereka berilmu tetapi menyembunyikan ilmu. Ini dia contoh dari Sahih Al-Bukhari yang kami berikan. Maka kembali kepada ayat tadi. Maka bagaikan kamatsalil himar yahmilu asfara. Dia itu mempunyai ilmu tetapi tidak memahaminya. Seperti himar yang di atasnya ilmu dari kitab-kitab tapi tidak memahaminya. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah berfirman, kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah kepada orang-orang yang berbicara tetapi tidak mengamalkan. Maka Allah sangat membenci perbuatan ini. Dai-dai yang berkoar-koar di mimbar, dai-dai yang meletup-letup bagaikan bom molotov, hada haram, hada wajib, tetapi tidak melaksanakannya. Maka di sini Allah sangat murka, kabura maktan indallah. Sangat besar murkanya di sisi Allah bagi mereka orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan dan meninggalkannya. Maka ini cambuk bagi kita pembicara dan cambuk bagi para asatidah di sini yang mengajari manusia dan berkhutbah Jumat dan melaksanakan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar tetapi tidak melaksanakannya. Maka ini cambuk bagi kita semua. Maka telah datang tafsir dari sahabat, dari tabi'i bernama Qatadah ibnu Di'amah, ahlu tafsir yang buta dari tabi'in, mengatakan bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah di saat terjadi peperangan jihad. Kemudian tidak mau mereka mengamalkannya dan tidak mau menyampaikannya dan tidak mau mendakwahkannya, maka disebutkan kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Bahwa Allah sangat murka kepada mereka di mana mereka berkata dan banyak berkata namun mereka tidak mengamalkan dari amalan-amalan yang dia katakan, like NATO. Apa NATO? Bukan North dan sebagainya, tetapi no action talking only. Hanya berbicara dan pandai berbicara dan tidak ada action, tidak ada amalan. Maka ini tafsir dari Qatadah, sanadnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Bishr ibnu Mu'ad al-Aqdi, rawi yang thiqah. An Yazid, dan dia Yazid ibnu Zurai, imam. An Sa'id, dan dia Sa'id ibnu Abi Arubah, bukan Sa'id al-Bandunji. Kita belum lahir, tapi Sa'id ibnu Abi Arubah dari Qatadah. Dan Sa'id ibnu Abi Arubah min asbatin nas dari Qatadah, orang yang paling kuat periwayatannya dari Qatadah. Maka athar ini sahih
menunjukkan bahwa Allah sangat murka kepada orang-orang dari kelompok Yahudi dulu dan kaum muslimin di zaman now yang hanya pandai pidato, pandai berkoar-koar, tetapi dalam permasalahan amal maka tidak mau beramal. Mafi, nggak ada jaringan, terputus. Atau kita pindah switch. Maka di sini, di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, mungkin mati itu HP itu. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Maka di ayat yang ketiga ini, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Maka apakah kalian mengajari manusia kepada kebaikan dan kalian dalam keadaan tidak melaksanakannya, dan kalian membaca kitab, afala ta'qilun, mana akal-akal kalian? Maka di dalam ayat ini atamuruna nasa bisa jadi hamzah di sini istifham ingkari, maknanya pengingkaran, bermakna laisat, bermakna maka tidaklah. Atamuruna nasa, maka janganlah kamu memerintahkan kepada manusia laksanakan kewajiban ini, laksanakan sunnah ini. Namun kalian lupa atas diri-diri kalian. Biar orang lain yang melaksanakan kewajiban, dianya tidak mau melaksanakan. Maka di sini Allah akan murka. Seperti tadi kabura maqtan indallah, dan di sini Allah sebutkan atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, dan kalian lupa atas diri kalian. Wa antum tatlunal kitab, dan kalian mempunyai ilmu. Jadi dia berilmu tapi tidak mau mengamalkan, hanya memerintah kepada manusia dan dianya tidak mau mengamalkan. Maka 3 ayat ini di dalam Al-Qur'an menjadi pendalilan tentang ukubah, ancaman yang keras, the punishment from Allah, dari Allah bagi mereka orang-orang yang tidak mengkonsekuensikan antara ilmu dengan amal. Sehingga kita para penuntut ilmu, dan kita para da'i, dan kita para ustadz yang mengajari manusia dan berkhutbah dan memberikan ceramah, cambuk bagi kita bahwa kita harus konsekuensin antara ilmu dengan amal. Dan bahkan perlu diingat, jika ilmu saja tanpa amal, maka akan menjadi bumerang, ilmu-ilmu kita itu bisa menikam kita sendiri. Maka di dalam 3 ayat ini jelas pendalilannya bahwa Allah sangat murka, dan Allah mengatakan afala ta'qilun, apakah kalian tidak mempunyai akal, memerintah manusia dan kalian lupa atas diri kalian, sehingga kalian berkoar-koar di mimbar dan tidak mau mengamalkan. Apakah kalian the untouchable? Apakah kalian orang yang tidak tersentuh dengan hukum? Maka di sini celaan dari Al-Quran. Dan di sana celaan-celaan di dalam hadis banyak. Di antaranya hadis yang muttafaqun alaih dari Usamah ibnu Zaid. Di dalam hadis ini disebutkan yuja'u yaumal qiyamah birajulin. Maka didatangkan di hari kiamat seseorang. Yulqa finnar, dilemparkan ke api neraka. Fatandaliku aktaba batnuhu, maka membuncah isi perutnya. Isi perut apa? Dari usus halus, dari usus 12 jari, dari usus besar kolun, maka itu membuncah, ususnya keluar. Dan ususnya ini keluar menjadi poros. Kamatsalil himar fi rohah, seperti keledai yang berputar-putar di poros. Maksudnya di dalam hadis ini, seperti kita persaksikan di Yaman, maka di Yaman mereka memperkejakkan keledai untuk menggiling dari jumlah yang besar tepung, ataupun menggiling gandum, atau menggiling wijen menjadi minyak wijen, dan yang lainnya. Maka kita melihat sendiri, himar itu ditutupi, maka dia berputar-putar di poros. Punggungnya itu ada besi ataupun kayu yang berporos,
kepada alat gilingan. Maka ditutupi matanya, dia pikir sudah berjalan ribuan kilo. Padahal di situ saja. Nah itu yang makna dari hadis ini. Dilempar dan perutnya menjadi poros, berputar-putar seperti keledai yang berputar di tumpuannya. Berputar seperti itu. Maka pemandangan ini sangat memilukan. Akhirnya ya'tuna ilaihi ahlun nar. Penduduk api neraka yang ada pada saat itu datang menghampiri zahirnya seorang muslim dan bahkan muslim yang dai ilallah ini. Maka di saat para penduduk api neraka tercengang melihat adab, pertama adab yang perih dan pedih. Kedua mereka mengenalinya. Apa kata orang-orang ahlun nar, penduduk api neraka? Anta, mada bika ya fulan? Kamu, apa yang terjadi? What happens with you? Apa yang terjadi denganmu? Anta ladzi kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kami ingat dulu, kamu yang menyuruh kepada kami, ayo salat dan kami tidak salat. Ayo melaksanakan pengajian, hadiri kajian dan kami tidak mau mengikuti pengajian. Kami sekarang di api neraka. Jelas. Namun kamu yang memerintahkan kepada kami, ayo salat, ayo belajar, ayo menuntut ilmu. Kenapa kalian juga sama di sini bersama kami? Fa kaifal an anta hahuna? Bagaimana kamu di sini bersama kami di azab, di api neraka? Bahkan apa? Zahirnya diazab dalam keadaan azab yang lebih perih, berputar-putar dari ususnya. Apa jawaban orang ini dalam keadaan dihinakan oleh Allah? Naam, tentu. Aku dulu yang berkhutbah Jumat. Naam, dulu aku yang berceramah. Naam, dulu aku yang mengundang kamu untuk hadir di majelis ilmu. Dan mengajak kalian untuk belajar. Dan sholat berjamaah bersama kami. Dan berpidato di mimbar-mimbar. Namun amurukum bil ma'ruf. Walam atih. Wa anhaakum ila munkar wa atih. Namun aku dulu melarang kalian. Atau dulu aku menyuruh kalian untuk melaksanakan kewajiban. Dan aku di garda terbelakang tidak pernah mengamalkan. Jadi kalian yang mengamalkan, kami tidak mau mengamalkan, malas. Wa anhaakum anil munkar wa ati. Dan aku mencegah kepada kalian ini haram, ini tidak boleh. Dan aku di garda terdepan melaksanakan keburukan ini. Maka orang ini tidak sesuai not consequences antara ilmu yang dia punyai dengan amalannya, maka apa balasannya? Allah lemparkan kepada api neraka. Dan diadab lebih keras dohirnya dari orang-orang yang ada. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Abi Ya'la. Yang mana dari jalan Abdullah ibni Dinar dari Sumamah ibni Abdillah dari Anas ibni Malik. Maka hadis ini sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i muhaddits dari Yaman, muhaddits Erannau, di dalam kitabnya Jami'us Sahih. Maka dikatakan oleh Anas, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lama usriya bi, di saat aku diangkat pada Isra Mi'raj, uridu alayya aqwamun, maka ditampakkan kepadaku kaum manusia yang banyak. Yaqriduna shifahahum wa alsinatahum bimaqaridin minan nar. Aku melihat ditampakkan oleh Allah kepadaku di api neraka kaum orang yang banyak. Mereka menggunting lisan-lisan mereka dan bibir-bibir mereka dengan gunting dari api neraka. Kullama qarada alsinatahum mat wafah. Maka Allah jadikan setiap memotong lidahnya membuncah dan mati. Memotong bibirnya membuncah darah dan mati. Maka Allah matikan dan Allah hidupkan kembali. Maka terulang perbuatan yang mengerikan ini di depan Nabi. Maka dia berkata kepada Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka itu? Dikatakan oleh Jibril, haula, mereka itu ya Rasulullah. Haula ya Muhammad min ummatik alladina yatakallamuna walam ya'maluna. Maka mereka itu dari kaummu wahai Muhammad, dari dai-daimu wahai Muhammad, dari pengajar-pengajarmu wahai Muhammad,
dari ustadz-ustadzmu, masyayikh-masyayikhmu, dari kaum muslimin yang sibuk mengajari manusia, mencegah manusia dari kemungkaran, mengajak manusia kebaikan kepada kebaikan, namun dia tidak pernah mengamalkan. No action, talking only. Hanya berpidato tetapi tidak mau melaksanakan amalan-amalan yang soleh. Maka itulah akibat yang keras dari hadis ini, dan hadis ini sahih. Maka evaluasilah dari diri-diri kita, terutama ini khitab kita berikan kepada diri kita pribadi dari penceramah, dan juga para ustadz-ustadz di sini, dan juga kalian para santri yang kelak kalian akan menjadi dai. Maka camkan, mulai dari sekarang kita belajar ilmu, amalkan. Antum belajar misalnya ilmu salat berjamaah wajib, laksanakan salat berjamaah wajib. Jangan duduk di rumah seperti perempuan. Ini wajib. Kemudian tahu bahwa ini adalah perkara yang haram, maka jauhi perkara yang haram. Tidaklah kalian menuntut ilmu, mengetahui mana yang wajib dan mana yang haram, kecuali kalian mengamalkannya. Agar apa? Terjadi konsekuensi antara ilmu dengan amal. Jika tidak terjadi konsekuensi antara ilmu dengan amal, tadi diiqab, di api neraka, dan dihinakan bagaikan keledai, kata Allah. Dan Allah amat murka, kabura maqtan indallah. Dan disebutkan afala ta'qilun, apakah kamu itu tidak mempunyai akal, menyuruh manusia dan kamu lari dari amalan. Maka ini semuanya dijadikan bahan evaluasi, dan kita tutup pelajaran kita dengan the point is, yang menjadi poin bagi seorang disebutkan alim, disebut ustadz, disebut syekh, disebut orang pintar. Apa? Bukan banyaknya hafalan, bukan banyaknya menghafal matan-matan, hafal sahih al-Bukhari, hafal sahih Muslim, hafal Al-Quran 30 juz dengan kiroat-kiroatnya. Bukan. Seseorang digelari alim dikarenakan takut kepada Allah. Al-khasyah. Maka telah banyak ucapan dari salaf. Seperti datang dari Ibnu Mas'ud. Dan masyhur kepadanya, namun dohirnya sanadnya dari Aun ibni Abdillah, dan Aun ibni Abdillah tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud. Namun maknanya sahih. Berkata Ibnu Mas'ud, laisa al-alim likasratil ilm, walakin innal alima min khasyatillah, au man khasya rabbah. Bukanlah seseorang dicap sebagai alim karena banyak ilmunya. Setiap berbicara qala Allah, qala Rasul, atau gelarnya panjang, Fulan ibnu Fulan, MSH, BSc, MA, dan seterusnya misalnya, profesor. Bukan masalah itu orang alim, kata Ibnu Mas'ud. Tetapi orang alim mereka yang takut kepada Allah. Dia mengetahui satu hukum wajib, dia laksanakan. Dia mengetahui hari ini perkara itu haram, dia tinggalkan. Itu saja. Maka seorang alim bukan banyaknya ilmu, mulutnya berbuih dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, tetapi action. Ini yang dilihat. Dan ini ucapan Ibnu Mas'ud yang tadi kita sebutkan sanadnya bisa jadi dhaif, namun telah datang pendalilan dari Al-Quran dan maknanya sahih, dan juga telah diikuti oleh Imam Malik rahimahullah. Qala Malik rahimahullah, laisal alim indana likasrati haddatsana wa akhbarana, inamal alima man khasya rabbah. Maka orang-orang yang pandai, orang yang disebut alim, orang yang disebut ustadz, orang yang disebut syekh, bagi kami, kata Imam Malik, bukan dia yang menghafal hadis-hadis dengan sanad haddatsana fulan an fulan an fulan, atau menghafal Al-Quran 30 juz dengan qiraatnya, bukan. Tetapi orang yang alim di antara kita, orang yang takut kepada Allah. Maka dilihat, jika dia gelarnya panjang, kuliahnya ke luar negeri, panjang gelarnya, dan Masya Allah menjadi pemimpin dari pondok-pondok pesantren. Dan jika ceramah, maka umat yang datang jutaan. Maka dai 1 juta umat. Dan uangnya banyak. Dan bahkan mensyaratkan saya tidak akan hadir kecuali 30 juta. Dan seterusnya.
Maka orang ini dilihat di sisi Allah bukan dari ilmu dan gelar dan ceramah-ceramahnya, tetapi khosyatillah. Adapun orang di zaman now tertipu dengan gelar-gelar. Orang ini S3, S4, S5, S9 atau profesor. Orang ini menjadi pemimpin pondok pesantren menunjukkan bahwa dia mempunyai ilmu. Orang ini hafalannya Masya Allah dan faham Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya. Itu yang kebanyakan manusia tertipu dalam penghukuman kepada para da'i, kepada orang-orang yang alim. Maka di sisi Allah yang disebutkan oleh Imam Malik sekarang, al-alim indana laisa bikatsrati haddatsana wa akhbarana walakin al-ilmu khasyatullah. Tetapi ilmu itu walakinal ilma khasyatullah. Tetapi orang yang berilmu itu orang yang takut kepada Allah. Di sini dia mengetahui kewajiban dia laksanakan dan di sini dia berceramah tentang pengharaman maka diharamkan, maka itulah alim. Dan ini mana pendalilannya? Pendalilannya dari dua ucapan Ibnu Mas'ud tadi dan Imam Malik, pendalilannya Al-Quran. Seperti Allah berfirman di Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang-orang yang hanya takut kepada Allah itu mereka para ulama. Maka faedah di sini kalimat innama yufidu al-hasr. Maknanya tidaklah bagi orang-orang yang takut kepada Allah khusus mereka itu para ulama. Sehingga dari sini kita bisa mengambil faedah dari ayat ini, tidak seseorang disebutkan alim ulama kecuali dia takut kepada Allah. Lalu bagaimana yang gelarnya panjang dan bagaimana yang hafalannya Masya Allah kuat dan berbicara dengan sanad, dan kalau berbicara hadis ini sahih diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud, di sanadnya ada fulan ibnu fulan ibnu fulan, namun dia tidak takut kepada Allah dan dia menyelisihi dari ilmunya, maka di sini tidaklah seorang alim menurut Allah dan menurut kaum muslimin. Maka innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Siapa alim itu? Mereka orang-orang yang consequential antara ilmu dengan amal. Maka dari sini kita tutup pelajaran kita. Pertama, bahwa kita introspeksi dan evaluasi kepada diri kita. Bagi para santri, apa yang diberikan dari ilmu maka diamalkan. Dan apa yang dilakukan oleh para dai-dai dari ceramah-ceramah agar mengamalkan apa yang diceramahkan. Maka kita tutup dengan doa, mari kita berdoa. Allahumma inni as'aluka Laha Rabbul Arsil Adim. As'alullahal Karim Rabbal Arsil Adim an yahfadha biladana Andalusia wa an yahfadha biladana min kulli su'in wa makruh. Qulu amin. Wa an yursida wulata umurina wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Maka kita meminta kepada Allah pertama, wahai Allah, jagalah NKRI tercinta ini. Jagalah dari fitnah yang besar seperti KKB yang merongrong kedaulatan ataupun fitnah-fitnah yang kecil yang menyebabkan tidak terjadinya keamanan dan ketentraman, maka jauhkanlah itu semua ya Allah. Dan kita mendoakan, wahai Allah, jagalah dan bimbinglah para pemimpin-pemimpin negeri kami. Bimbinglah Pak Jokowi dan para staf kementeriannya, dan juga yang di sana menjabat MPR, DPR di pusat ataupun cabang. Wahai Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Kita dai ahli sunnah mendoakan pemimpin-pemimpin agar mereka diridhoi oleh Allah dan memberikan hidayah Allah kepada mereka. Karena mereka para pemimpin jika diberikan hidayah dan mereka membuat konstitusional, mereka membuat rules, mereka membuat undang-undang untuk negeri ini, karena mereka dibimbing oleh Allah, mereka akan membuat undang-undang yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan jika para pemimpin kita mentaati perintah Allah dan undang-undangnya tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, kita sebagai rakyat biasa yang diperintah di dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah Allah dan Rasulnya dan pemimpin-pemimpin kalian. Kita mengikuti pemimpin kita, taat kepada pemimpin kita dan tidak memberontak dan tidak melawan mereka di saat mereka dalam keadaan ketaatan tadi. Maka kita mendoakan, ya Allah, bimbinglah mereka di jalanmu
agar kita rakyat mentaati mereka, pemimpin negeri ini dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Maka jika pemimpin negeri dalam keadaan ketaatan kepada Allah, dan jika rakyat semuanya taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah, jadilah Indonesia negara yang gemah ripah, loh jinawi, aman, tentram, sentosa. Kita hidup di negeri ini dalam keadaan penuh kenikmatan. Maka ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan menyambung dengan pelajaran kemarin kita aminkan juga Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kita dari api neraka. Karena di pelajaran kemarin barang siapa yang berdoa seperti ini, neraka meminta kepada Allah, Allahumma ajirhu minni ajirhu minan nar. Wahai Allah, orang yang berdoa ini 3 kali terutama, jauhkan aku api neraka darinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.